Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Pernahkah Anda membayangkan sebuah kisah sederhana berubah menjadi perbincangan banyak orang? Seorang TKW Indonesia mendadak hamil di negeri orang, dan ketika kebenaran terungkap, semua yang mendengar terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan mengapa kisah ini menjadi viral? Simak sampai akhir. Karena ada pelajaran hidup besar yang jarang dibahas. Resti berdiri di depan rumah sederhana itu dengan koper tua di samping kakinya. Rumah yang selama ini menjadi saksi perjuangan keluarganya. Juga tempat di mana banyak doa dipanjatkan dalam diam. Pagi itu, udara terasa berbeda, lebih berat, seolah tahu bahwa perpisahan bukan perkara mudah. Ia bukan perempuan yang bermimpi besar. Keinginannya sederhana, membantu orang tua, membiayai adiknya, dan memperbaiki hidup yang selama ini berjalan apa adanya. Tawaran bekerja ke luar negeri datang seperti pintu harapan yang terbuka lebar. Meski banyak cerita menakutkan tentang menjadi TKW, Resti memilih melihatnya sebagai jalan keluar, bukan ancaman. Ibunya memeluk Resti erat, seakan ingin menahan waktu. Ayahnya hanya menepuk bahu putrinya pelan, menahan air mata yang tak ingin ia perlihatkan. Tak ada tangisan berlebihan, hanya doa yang lirih dan harapan agar Resti selalu dilindungi dimanapun berada. Resti mengangguk sambil tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan ini sudah tepat. Ia akan kuat. Ia akan bertahan. Perjalanan menuju bandara menjadi momen sunyi yang panjang. Dalam benaknya, Resti membayangkan kehidupan baru yang akan ia jalani. Rumah majikan yang besar, gaji yang cukup, dan hari-hari yang perlahan akan mengubah nasib keluarganya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja dengan jujur dan menjaga diri sebaik mungkin. Pesawat yang membawanya ke Timur Tengah akhirnya lepas landas. Dari balik jendela, Resti menatap awan sambil menghela napas panjang. Ini adalah pertama kalinya ia pergi sejauh ini dari rumah. Perasaan takut dan berani bercampur menjadi satu. Namun ia memilih berpegang pada keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha. Setibanya di negeri tujuan, Resti langsung merasakan perbedaan yang mencolok. Bahasa, budaya, dan cara orang memandangnya terasa asing. Namun ia mencoba menyesuaikan diri, mengingat kembali pesan orang tuanya untuk selalu rendah hati dan berhati-hati. Rumah majikannya tampak besar dan ramai. Banyak orang keluar masuk. Sebagian di antaranya adalah kerabat dan tamu yang sering berkunjung. Sebagai pekerja baru, Resti memilih lebih banyak diam dan memperhatikan. Ia tidak ingin melakukan kesalahan yang bisa membuatnya kehilangan pekerjaan. Hari-hari pertama ia lalui dengan penuh semangat. Bangun lebih awal, bekerja tanpa banyak mengeluh, dan selalu berusaha tersenyum meski lelah. Dalam hatinya, Resti percaya bahwa kerja kerasnya suatu hari akan terbayar. Namun, tanpa ia sadari, lingkungan tempat ia bekerja menyimpan dinamika yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Ada pandangan-pandangan yang membuatnya tak nyaman, ada situasi yang sulit ia pahami, tetapi semua itu masih ia anggap sebagai bagian dari proses penyesuaian. Resti belum tahu bahwa keberangkatannya yang penuh harapan ini akan menjadi awal dari ujian hidup terbesar yang pernah ia hadapi. Saat itu, ia hanya seorang perempuan biasa yang ingin mengubah nasib, tanpa menyadari bahwa takdir telah menyiapkan jalan yang sama sekali berbeda dari bayangannya. Dan di negeri yang jauh dari rumah itulah, kisah Resti perlahan mulai berubah arah. Hari-hari awal bekerja di rumah majikan dijalani Resti dengan penuh kewaspadaan. Rumah itu besar, bertingkat, dan selalu tampak hidup. Bukan hanya karena banyak ruangan yang harus dibersihkan, tetapi juga karena tamu yang datang silih berganti hampir setiap hari. Resti segera menyadari, tempat kerjanya berbeda dari gambaran yang selama ini ia bayangkan. Majikannya bukan tipe yang banyak bicara. Perintah disampaikan singkat dan tegas. Awalnya Resti merasa bersyukur, karena ia tidak terlalu ditegur atau dimarahi. Namun, suasana rumah yang ramai justru membuatnya sering merasa canggung. Ada beberapa pria yang sering datang, sebagian tampak seperti kerabat dekat, sebagian lagi seperti rekan bisnis. Mereka keluar masuk tanpa banyak basa-basi,
seolah rumah itu adalah tempat berkumpul yang bebas. Sebagai pekerja, Resti berusaha fokus pada tugasnya. Ia membersihkan, menyiapkan keperluan rumah, dan memastikan semuanya rapi. Namun tak jarang, ia merasakan pandangan yang membuatnya tidak nyaman. Pandangan sekilas yang terlalu lama, senyum yang terasa aneh, atau sapaan yang terdengar biasa tapi membuat dadanya berdebar tak menentu. Resti mencoba mengabaikan semua itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia terlalu sensitif. Ia tidak ingin berpikir buruk, apalagi membuat masalah. Dalam benaknya, satu kesalahan saja bisa berujung pada kehilangan pekerjaan, sesuatu yang sangat ia takutkan. Di sela-sela pekerjaannya, Resti mulai memahami pola kehidupan di rumah itu. Tidak ada jam yang benar-benar sepi. Bahkan di malam hari, terkadang masih ada tamu yang datang. Situasi ini membuatnya sulit beristirahat dengan tenang. Meski tubuh lelah, pikirannya sering terjaga, memikirkan banyak hal yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia sempat mencoba berbincang dengan pekerja lain, namun kebanyakan memilih diam. Seolah ada aturan tak tertulis untuk tidak terlalu banyak bertanya atau berkomentar. Lingkungan itu membuat Resti merasa sendirian, meski berada di rumah yang selalu ramai orang. Suatu hari, salah satu tamu menyapanya lebih ramah dari biasanya. Pertanyaannya sederhana, tentang asal daerah dan keluarga. Resti menjawab seperlunya, sambil tetap menunduk. Ia tidak ingin dianggap tidak sopan, namun juga tidak ingin membuka ruang terlalu jauh. Sejak saat itu, sapaan-sapaan serupa mulai sering terjadi, dari orang yang berbeda-beda. Hati Resti semakin gelisah. Ia mulai menjaga jarak, memilih bekerja di area yang lebih sepi jika memungkinkan. Namun tidak semua hal bisa ia kendalikan. Ada situasi-situasi yang membuatnya harus berada di tengah keramaian, mau tak mau. Di malam hari, Resti sering menangis dalam diam. Ia merindukan rumah, merindukan suasana aman bersama keluarga. Namun setiap kali ingin mengeluh, ia mengingat tujuan awalnya datang ke negeri itu. Ia tidak boleh menyerah begitu saja. Resti terus berusaha bersikap profesional, berharap semua yang ia rasakan hanyalah ujian kecil yang akan segera berlalu. Ia belum tahu bahwa lingkungan kerja yang tak biasa ini perlahan akan menyeretnya ke dalam situasi yang jauh lebih rumit dan melelahkan secara batin. Dan tanpa ia sadari, batas antara rasa aman dan ketidaknyamanan mulai semakin kabur. Seiring berjalannya waktu, Resti mulai menyadari bahwa ketidaknyamanan yang ia rasakan bukan sekadar perasaan sesaat. Ada perubahan halus yang sulit dijelaskan, namun nyata terasa. Sikap beberapa orang di rumah itu tak lagi sekadar sapaan sopan atau perhatian biasa. Ada sesuatu yang perlahan bergeser, tanpa pernah diucapkan secara terang-terangan. Awalnya hanya pertanyaan ringan yang semakin sering. Tentang kesehariannya, tentang apakah ia merasa betah, tentang keluarganya di Indonesia. Resti selalu menjawab singkat, berusaha menjaga jarak dengan sikap hormat. Ia percaya, selama ia bersikap dingin dan profesional, semuanya akan tetap terkendali. Namun kenyataan tidak selalu berjalan seperti yang ia harapkan. Situasi tertentu membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Ia terkadang diminta menyelesaikan pekerjaan di waktu yang tidak biasa, atau berada di ruangan yang membuatnya merasa tidak tenang. Tidak ada paksaan secara langsung, tidak ada kata-kata kasar, namun tekanan itu terasa lewat sikap dan situasi. Resti mulai sering merasa ragu pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya, apakah ia terlalu berprasangka, atau justru terlalu polos menghadapi keadaan. Batas antara kewajiban bekerja dan menjaga diri semakin tipis, membuatnya sering terdiam lebih lama di sudut-sudut rumah itu. Di malam hari, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Ia sulit tidur, sering terbangun dengan dada berdebar. Ia ingin menghubungi keluarganya, namun tak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya? Perhatian yang datang silih berganti dari orang yang berbeda membuat Resti semakin bingung. Ia merasa seperti berada di pusaran yang perlahan menariknya masuk. Ia ingin menolak, namun takut akan konsekuensinya. Ia ingin bersuara, namun tak tahu pada siapa. Resti mencoba memperkuat dirinya dengan doa. Setiap kali merasa lemah,
Ia mengingat wajah ibunya, ayahnya, dan alasan mengapa ia berangkat sejauh ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan, setidaknya sampai ia menemukan jalan keluar yang aman. Namun di tengah usaha menjaga batas itu, keadaan justru semakin rumit. Sikap yang semula ia anggap bisa dihindari, kini terasa lebih dekat dan lebih sering. Tidak ada garis tegas yang bisa ia pegang, karena semuanya terjadi dalam bentuk yang samar dan membingungkan. Resti mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia bekerja, menjalani hari-hari seperti biasa, namun hatinya terasa jauh. Ada ketakutan yang tumbuh perlahan, disertai rasa bersalah yang tak ia mengerti asalnya. Batas yang selama ini ia jaga dengan hati-hati, kini mulai kabur. Bukan karena ia menginginkannya, tetapi karena situasi terus mendorongnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di titik itulah, Resti belum tahu bahwa kebingungan ini akan membawa dampak besar, jauh melampaui apapun yang ia takutkan. Kesepian adalah perasaan yang paling sering menemani Resti sejak ia bekerja di rumah itu. Bukan karena ia benar-benar sendiri, tetapi karena tak ada satupun tempat yang membuatnya merasa aman untuk berbagi. Di rumah yang selalu ramai orang, justru ia merasa semakin terasing. Hari-hari berjalan dengan ritme yang sama. Bangun sebelum matahari terbit, bekerja hingga tubuh terasa letih, lalu kembali ke kamar kecil yang menjadi satu-satunya ruang pribadinya. Disitulah Resti sering duduk termenung, memandangi dinding, membiarkan pikirannya melayang jauh ke rumah di Indonesia. Ia rindu suara ibunya yang lembut, rindu obrolan sederhana bersama ayahnya, rindu tawa adiknya. Namun setiap kali memegang ponsel, Resti mengurungkan niat untuk bercerita. Ia takut membuat keluarganya khawatir. Ia takut dianggap lemah. Akhirnya, semua rasa itu ia pendam sendiri. Lingkungan kerja yang tak biasa semakin membuatnya tertekan. Ia merasa selalu harus waspada, selalu menjaga sikap dan kata-kata. Senyum yang ia tunjukkan setiap hari terasa seperti topeng, menutupi kegelisahan yang terus tumbuh di dalam hati. Resti mulai merasa lelah secara batin. Bukan hanya tubuhnya yang membutuhkan istirahat, tetapi juga pikirannya. Namun di negeri orang, istirahat batin bukan hal yang mudah didapat. Ia tidak memiliki teman dekat, tidak ada tempat mengadu, dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Di malam-malam sunyi, Resti sering terbangun dengan perasaan kosong. Ia duduk di tepi ranjang, menahan air mata agar tidak jatuh terlalu deras. Dalam diam, ia berdoa agar Allah memberinya kekuatan dan jalan keluar, meski ia sendiri belum tahu seperti apa bentuk pertolongan itu. Kadang ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya merantau sudah benar? Namun pertanyaan itu selalu ia tepis. Ia sudah terlanjur melangkah jauh. Pulang bukan pilihan yang mudah, apalagi dengan harapan keluarga yang menggantung padanya. Kesepian membuat Resti semakin rapuh. Ia mulai merasa bahwa keberadaannya di rumah itu hanyalah sebagai pelengkap, seseorang yang mudah diabaikan, namun selalu diawasi. Perasaan ini membuatnya semakin sulit membedakan mana perhatian tulus, mana yang seharusnya ia waspadai. Ia mencoba menguatkan diri dengan rutinitas. Bekerja lebih giat, berbicara seperlunya, dan menghindari hal-hal yang membuatnya tidak nyaman. Namun kesepian tetap datang tanpa diundang, menyelinap di sela-sela kesibukan. Resti belum menyadari bahwa kesepian yang ia alami bukan hanya tentang jarak dari rumah, tetapi juga tentang posisi rentan yang perlahan menjeratnya. Di negeri orang itu, ia bukan hanya berjuang melawan rindu, tetapi juga melawan keadaan yang semakin sulit ia pahami. Dan tanpa ia sadari, kesepian itu akan menjadi bagian dari ujian yang jauh lebih besar, yang perlahan mendekat tanpa memberi tanda yang jelas. Awalnya Resti mengira semua yang ia rasakan hanyalah kelelahan biasa. Pekerjaan yang menumpuk, jam istirahat yang tak menentu, serta tekanan batin yang terus ia pendam membuat tubuhnya terasa berbeda. Ia sering pusing, mudah lelah, dan kehilangan selera makan. Namun ia memilih mengabaikannya, menganggap itu sebagai konsekuensi bekerja jauh dari rumah. Hari-hari berlalu, tetapi kondisi Resti tak kunjung membaik. Bahkan, rasa mual mulai sering datang di pagi hari. Ia harus berhenti sejenak saat bekerja,
menahan rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Dalam hati, Resti mulai merasa cemas. Namun ia berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan apapun di hadapan orang lain. Perubahan pada tubuhnya semakin jelas. Pakaiannya terasa lebih sempit. Dan ia sering merasa tidak nyaman tanpa tahu sebab pasti. Setiap kali menyadari hal itu, jantungnya berdegup lebih kencang. Ada firasat yang perlahan tumbuh. Firasat yang terlalu menakutkan untuk ia akui. Resti mencoba mengingat-ingat kembali hari-hari yang telah ia lalui. Ia merasa pikirannya berputar tanpa arah, dipenuhi rasa bersalah dan kebingungan. Ia berusaha menepis kemungkinan yang terlintas di benaknya, meyakinkan diri bahwa ia hanya terlalu lelah dan terlalu banyak berpikir. Namun suatu malam, Resti tak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Tubuhnya memberi tanda yang tak bisa ia sangkal. Dengan tangan gemetar, ia duduk sendirian di kamar kecilnya, menatap kosong ke lantai. Perasaan takut, panik, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Resti merasa dunia seakan berhenti berputar. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di negeri orang, tanpa keluarga, tanpa teman dekat, kabar ini terasa seperti beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Ia ingin berteriak, ingin menangis sepuasnya, tetapi suara itu hanya tertahan di dada. Yang tersisa hanyalah doa lirih, memohon agar semua ini hanyalah kesalahan, atau setidaknya ada jalan keluar yang belum ia lihat. Sejak saat itu, setiap langkah Resti terasa semakin berat. Ia bekerja dengan perasaan takut yang terus menghantuinya. Setiap tatapan orang di sekitarnya terasa seperti pertanyaan yang belum terucap. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering melamun, dan semakin menarik diri. Tanda-tanda yang mengagetkan itu mengubah segalanya. Resti sadar, hidupnya tak akan lagi sama seperti sebelumnya. Keputusan-keputusan kecil yang dulu ia anggap sepele kini menjelma menjadi bayangan besar yang menghantui hari-harinya. Di tengah kebingungan dan ketakutan itu, Resti belum tahu bahwa kenyataan yang ia hadapi akan membawa konsekuensi panjang, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Dan sejak malam itu, perjalanan hidup Resti memasuki babak yang jauh lebih berat. Sejak menyadari perubahan besar dalam dirinya, hidup Resti dipenuhi ketakutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Setiap pagi ia terbangun dengan dada berdebar, seolah ada beban berat yang menekan napasnya. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Resti menjadi sangat berhati-hati. Setiap gerak-geriknya terasa diawasi, meski belum tentu ada yang benar-benar memperhatikan. Ia takut rahasia itu terbaca dari wajahnya, takut seseorang menyadari perubahan yang sedang ia sembunyikan. Senyum yang ia paksa tampilkan terasa kaku dan rapuh. Kebingungan membuatnya sering menyalahkan diri sendiri. Ia mengulang-ulang kejadian di masa lalu dalam pikirannya, mencari titik awal dari semua ini. Namun semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa tersesat. Tak ada kejelasan, hanya perasaan bersalah yang perlahan menggerogoti hatinya. Ia ingin mencari bantuan, tetapi rasa takut selalu lebih besar. Kepada siapa ia harus berbicara? Majikan bukan pilihan. Pekerja lain pun terasa terlalu jauh. Menghubungi keluarga di Indonesia adalah hal yang paling ia hindari, karena ia tahu kabar ini akan menghancurkan hati orang-orang yang ia cintai. Resti mulai hidup dalam dua dunia. Di luar, ia adalah pekerja yang patuh dan pendiam. Di dalam, ia adalah perempuan yang dilanda kecemasan, dihantui bayangan masa depan yang tak jelas. Ia sering duduk sendiri, menatap kosong, mencoba menenangkan pikirannya yang tak henti berputar. Malam-malam menjadi waktu paling berat. Saat semua sunyi, ketakutan itu datang tanpa peringatan. Resti menangis pelan, menggenggam selimut seolah itu satu-satunya pegangan yang ia miliki. Dalam doanya, ia memohon agar Allah memberinya petunjuk, karena ia benar-benar tidak tahu harus melangkah kemana. Kebingungan juga membuatnya sulit mengambil keputusan. Setiap pilihan terasa salah. Bertahan berarti terus memikul beban ini sendirian. Berbicara berarti membuka risiko yang tak ia sanggupi. Ia merasa terjebak di persimpangan hidup, tanpa peta dan tanpa penunjuk arah. Hari demi hari,
Tekanan itu semakin menguat. Tubuhnya terasa lebih lemah. Emosinya mudah goyah. Ia mulai menyadari bahwa ketakutan yang ia pendam bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang masa depan yang akan lahir dari keadaan ini. Resti sadar, cepat atau lambat, kenyataan ini akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, ia tak tahu apakah ia akan cukup kuat untuk menghadapinya. Yang ia tahu, kebingungan ini telah mengubah dirinya, membuatnya merasa lebih rapuh dari sebelumnya. Di tengah ketakutan yang terus menghimpit, Resti hanya bisa berharap satu hal, agar ada keadilan, agar ada kebenaran, dan agar ia tidak sepenuhnya sendirian menghadapi semua ini. Dan tanpa ia sadari, gelombang peristiwa yang lebih besar sudah mulai mendekat, menunggu waktu untuk menyeret kisahnya ke permukaan. Kabar yang selama ini berusaha Resti sembunyikan akhirnya mulai tercium. Perubahan sikapnya, tubuhnya yang kian melemah, serta kebiasaannya yang sering menyendiri memunculkan tanda tanya di sekitar lingkungan kerja. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, meski belum ada yang berani berbicara secara terang-terangan. Tekanan datang perlahan, namun pasti. Resti merasakannya dari cara orang memandangnya, dari sikap yang tiba-tiba berubah dingin, dari pertanyaan-pertanyaan samar yang seolah tak membutuhkan jawaban. Ia tahu, waktunya untuk bersembunyi semakin sempit. Suatu hari, ia dipanggil untuk dimintai penjelasan. Suasananya kaku dan menegangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata kasar, namun nada bicara yang dingin justru terasa lebih menyakitkan. Resti duduk dengan tangan gemetar, mencoba menjelaskan sebisanya, meski suaranya nyaris tak terdengar. Namun penjelasan itu tak serta-merta diterima. Tuduhan mulai bermunculan, saling bertabrakan tanpa memberi ruang bagi Resti untuk membela diri. Ia merasa seperti diadili tanpa benar-benar didengar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah kehilangan arti. Tekanan mental semakin berat. Resti mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia merasa kecil, tak berdaya, dan sendirian menghadapi situasi yang jauh lebih besar dari dirinya. Di saat-saat seperti itu, ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang ingin tumpah. Yang paling menyakitkan adalah sikap orang-orang yang sebelumnya tampak biasa saja, kini menjauh dan seolah ingin melepaskan diri dari keterlibatan apapun. Resti merasa ditinggalkan, seakan seluruh beban harus ia pikul sendiri. Tuduhan-tuduhan itu bukan hanya melukai perasaannya, tetapi juga meruntuhkan harga dirinya. Ia mulai mempertanyakan nilai dirinya sendiri, mempertanyakan apakah ia memang pantas diperlakukan seperti ini. Pikiran-pikiran itu membuatnya semakin terpuruk. Di tengah tekanan yang datang dari berbagai arah, Resti tetap berusaha bertahan. Ia mencoba menguatkan diri dengan keyakinan bahwa kebenaran tidak akan selamanya tersembunyi. Meski hatinya dipenuhi ketakutan, ia bertekad untuk tidak sepenuhnya menyerah. Hari-hari setelah itu terasa panjang dan melelahkan. Setiap langkah terasa berat. Setiap keputusan terasa penuh risiko. Namun satu hal mulai tumbuh di dalam diri Resti, keinginan agar semua ini segera berakhir, apapun risikonya. Tekanan dan tuduhan itu menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Resti sadar, badai belum sepenuhnya berlalu. Justru dari titik inilah, kebenaran akan mulai dipaksa muncul ke permukaan, membawa konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di balik semua tuduhan itu, ada fakta yang menunggu untuk terungkap, fakta yang akan mengubah arah kisah Resti selamanya. Situasi yang semakin memanas akhirnya memaksa semua pihak untuk berhenti berspekulasi. Tekanan yang menumpuk, tuduhan yang saling lempar, serta kondisi Resti yang kian melemah membuat persoalan ini tak bisa lagi diselesaikan dengan bisik-bisik. Proses pengungkapan pun dimulai, meski dengan suasana yang penuh ketegangan. Resti kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Kali ini, suasananya terasa lebih formal dan serius. Setiap pertanyaan disampaikan dengan nada datar, seolah ingin menyingkirkan emosi dari persoalan yang sudah terlanjur rumit. Resti duduk tegak, meski di dalam hatinya terjadi pergulatan besar. Ia diminta menceritakan semuanya secara runtut. Dari hari-hari awal bekerja, lingkungan yang ia hadapi, hingga perubahan-perubahan yang ia rasakan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa berat, seakan membuka kembali luka yang belum sempat mengering. Namun Resti tahu,
diam hanya akan memperpanjang penderitaannya. Untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri berkata jujur, meski suaranya beberapa kali bergetar. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia hanya menceritakan apa yang ia alami, apa yang ia rasakan, dan bagaimana posisinya sebagai pekerja membuatnya sulit bersuara sejak awal. Proses itu berjalan perlahan. Fakta demi fakta mulai dicocokkan. Keterangan Resti dibandingkan dengan situasi yang ada, dengan jadwal, dengan keberadaan orang-orang yang selama ini terlibat di sekelilingnya. Tidak semua pihak kooperatif. Namun tekanan keadaan membuat pengungkapan tak bisa dihentikan begitu saja. Bagi Resti, hari-hari itu terasa sangat melelahkan. Ia harus mengulang cerita yang sama berkali-kali, menghadapi tatapan yang penuh penilaian, dan menunggu keputusan yang belum jelas arahnya. Setiap malam ia kembali ke kamarnya dengan tubuh lemah dan pikiran yang kacau. Namun di balik semua kelelahan itu, ada sedikit kelegaan yang mulai tumbuh. Setidaknya, ia tidak lagi memendam semuanya sendirian. Beban yang selama ini ia simpan di dalam hati perlahan terbagi, meski risikonya tetap besar. Resti mulai menyadari bahwa kebenaran memiliki jalannya sendiri. Proses pengungkapan ini bukan hanya tentang mencari siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga tentang membuka mata banyak orang terhadap situasi yang selama ini dianggap sepele. Meski ketakutan masih menghantui, Resti memilih bertahan. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tetapi ia yakin satu hal, diam bukan lagi pilihan. Apapun yang akan terjadi setelahnya, ia ingin menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dan di titik inilah, proses pengungkapan membawa kisah Resti ke ambang kebenaran yang sesungguhnya. Sebuah kebenaran yang akan mengejutkan banyak pihak, dan mengubah segalanya. Proses pengungkapan yang berjalan panjang akhirnya membawa semua pihak pada satu titik yang tak bisa lagi dihindari. Fakta-fakta yang selama ini terpisah mulai disatukan, membentuk gambaran besar yang jauh lebih rumit dari dugaan awal. Resti duduk dalam diam, menunggu hasil yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Satu persatu keterangan diperiksa kembali. Waktu, tempat, dan keberadaan orang-orang yang selama ini hanya disebut dalam bisik-bisik mulai dicocokkan. Dari sinilah muncul kejanggalan yang membuat suasana berubah tegang. Pernyataan beberapa pihak tidak sepenuhnya selaras, bahkan ada yang saling bertentangan. Kebenaran perlahan membuka tabirnya. Terungkap bahwa situasi yang dialami Resti bukanlah kejadian tunggal yang sederhana. Lingkungan kerja yang tidak jelas batasnya, interaksi yang tumpang tindih, serta posisi Resti sebagai pekerja yang rentan menciptakan keadaan yang kompleks. Fakta ini mengejutkan banyak pihak yang sebelumnya hanya melihat dari permukaan. Beberapa orang yang semula lepas tangan kini tak bisa lagi menghindar. Peran mereka, baik yang disengaja maupun yang diabaikan, mulai terlihat jelas. Tidak semua mengaku dengan mudah. Ada yang mencoba menyangkal, ada pula yang memilih diam. Namun bukti dan rangkaian peristiwa berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Bagi Resti, mendengar semua itu terasa seperti campuran antara luka dan kelegaan. Luka karena harus menyadari betapa rumitnya situasi yang menjeratnya. Kelegaan karena akhirnya ia tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya pihak yang harus menanggung beban. Fakta mengejutkan itu juga mengubah cara orang memandangnya. Tuduhan yang dulu diarahkan padanya mulai melemah. Perlahan, muncul pemahaman bahwa Resti berada dalam keadaan yang tidak seimbang sejak awal, jauh dari keluarga, terbatas pilihan, dan terikat oleh posisi kerja. Suasana yang sebelumnya penuh tekanan kini bergeser menjadi keheningan yang berat. Banyak yang terdiam, menyadari bahwa apa yang terjadi tidak sesederhana cerita yang beredar. Kebenaran itu menuntut tanggung jawab, bukan sekadar penilaian sepihak. Resti sendiri masih berusaha mencerna semuanya. Ia tidak merasa menang, juga tidak merasa lega sepenuhnya. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan mendalam. Namun di balik itu, ada keyakinan kecil yang tumbuh, bahwa kejujuran, meski menyakitkan, akhirnya menemukan jalannya. Fakta yang terungkap hari itu menjadi titik balik besar dalam hidup Resti. Apapun yang akan terjadi setelahnya, ia tahu satu hal, ia telah berani menghadapi kebenaran, meski risikonya tidak ringan. Dan dari fakta mengejutkan inilah, kisah Resti bergerak menuju akhir yang penuh air mata, penyesalan,
dan pelajaran hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Keputusan itu akhirnya diambil. Setelah fakta-fakta terungkap dan situasi tak lagi memungkinkan untuk dipertahankan, Resti dipulangkan ke Indonesia. Tidak ada perayaan, tidak ada rasa lega yang utuh. Kepulangan ini bukan akhir bahagia, melainkan awal dari babak baru yang sama beratnya. Hari terakhir di negeri orang itu terasa sunyi. Resti mengemas barang-barangnya dengan tangan gemetar. Koper yang dulu ia bawa penuh harapan, kini terasa jauh lebih berat, seolah menyimpan beban yang tak terlihat. Ia menatap sekeliling kamar kecilnya untuk terakhir kali, tempat di mana ia pernah menangis diam-diam, berdoa dalam gelap, dan bertahan di saat-saat paling rapuh. Perjalanan menuju bandara dipenuhi keheningan. Resti lebih banyak menunduk, menahan air mata yang terus menggenang. Di dalam hatinya, ada rasa takut yang kembali muncul, takut menghadapi keluarga, takut menghadapi pertanyaan, dan takut menghadapi pandangan orang-orang di kampung halaman. Pesawat yang membawanya pulang akhirnya mendarat di tanah air. Saat kakinya menyentuh bumi Indonesia, Resti justru merasa lemah. Negeri yang ia rindukan kini terasa asing, karena ia kembali bukan sebagai perempuan yang berhasil, melainkan sebagai seseorang yang membawa cerita yang sulit dijelaskan. Di bandara, keluarganya menyambut dengan pelukan erat. Ibunya menangis terseduh, ayahnya memeluk Resti tanpa banyak kata. Tak ada pertanyaan panjang, hanya air mata dan doa yang terucap lirih. Di momen itu, Resti akhirnya membiarkan dirinya menangis sepuasnya, melepas semua beban yang selama ini ia tahan sendirian. Namun kepulangan itu juga membawa kenyataan pahit. Bisik-bisik mulai terdengar. Tatapan penasaran, rasa ingin tahu yang tak diucapkan, dan penilaian diam-diam mulai menyelimuti hari-hari Resti. Ia kembali ke rumah, tetapi ketenangan yang ia harapkan belum sepenuhnya hadir. Resti berusaha menjalani hari dengan tenang. Ia memilih diam, menghabiskan waktu di rumah, dan mendekatkan diri pada keluarga. Meski hatinya masih dipenuhi luka, kehadiran orang-orang terdekat menjadi satu-satunya penguat yang ia miliki. Di malam hari, Resti sering termenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Kepulangan ini bukan tentang kegagalan semata, melainkan tentang bertahan hidup. Ia sadar, tidak semua perjuangan berakhir dengan senyum, namun setiap langkah yang ia tempuh telah mengajarkannya arti kekuatan. Air mata masih sering jatuh, namun kini tidak lagi sendirian. Di tengah rasa malu, sedih, dan penyesalan, Resti mulai belajar menerima kenyataan. Ia belum tahu bagaimana masa depannya akan berjalan, tetapi setidaknya, ia telah kembali ke tempat di mana ia bisa bernapas tanpa rasa takut. Dan dari kepulangan yang penuh air mata inilah, Resti perlahan bersiap menghadapi satu pelajaran hidup terakhir. Pelajaran yang akan mengubah cara ia memandang dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Waktu perlahan berjalan, memberi ruang bagi luka untuk mengering, meski bekasnya tak pernah benar-benar hilang. Resti menjalani hari-harinya dengan lebih tenang, meski kenangan masa lalu masih sesekali hadir tanpa diundang. Ia belajar menerima bahwa tidak semua perjalanan hidup berakhir sesuai harapan, namun setiap langkah tetap membawa makna. Di rumah sederhana itu, Resti menemukan kembali kekuatan yang sempat hilang. Kehangatan keluarga, doa yang tak putus, dan kesabaran menjadi penopang utama untuk bangkit. Ia menyadari bahwa pulang bukan berarti kalah, melainkan berani memilih keselamatan dan harga diri. Resti juga mulai memahami satu pelajaran penting. Diam terlalu lama bisa membuat seseorang semakin terjebak. Ketika posisi tidak seimbang dan suara sulit didengar, keberanian untuk bersuara menjadi hal yang sangat berarti. Pengalaman pahit yang ia lalui membuka matanya tentang pentingnya perlindungan, pendampingan, dan empati bagi mereka yang merantau demi keluarga. Di balik semua rasa malu dan penyesalan, Resti memilih untuk tidak membenci dirinya sendiri. Ia belajar memaafkan, bukan untuk melupakan, tetapi untuk melanjutkan hidup tanpa beban yang berlebihan. Ia tahu, menyalahkan diri tak akan mengubah masa lalu, namun menerima kenyataan bisa membuka jalan menuju masa depan. Kisah Resti bukan sekadar tentang penderitaan, tetapi juga tentang ketahanan seorang perempuan yang bertahan di tengah keterbatasan. Ia bukan tokoh sempurna, namun keberaniannya menghadapi kebenaran menjadi cermin bagi banyak orang.
Kini, Resti melangkah perlahan, menata hidup dari awal. Ia belum tahu kemana arah masa depannya. Namun ia percaya bahwa Allah selalu memberi jalan bagi hambanya yang ingin bangkit dan memperbaiki diri. Setiap doa yang terucap menjadi pengingat bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang. Dan bagi siapapun yang mendengarkan kisah ini, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Tentang pentingnya menjaga diri, berani meminta pertolongan, dan tidak menghakimi tanpa memahami keadaan. Di balik setiap kisah viral, ada manusia dengan luka dan doa yang tak terlihat. Demikianlah kisah Resti, sebuah perjalanan hidup yang penuh ujian, air mata, dan pelajaran berharga. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa empati dan keadilan adalah hal yang tak boleh dilupakan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.